Oke, bentar ya. Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti kegiatan kita hari ini ya. Nah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, Paradis, boleh tolong Ibu. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Oke, terima kasih kepada Pak Radis telah memimpin teman-temannya berdoa. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak semua terlebih dahulu ya. Najwa, hadir Ibu. Oke, Raini, hadir Ibu. Tia, hadir Ibu. Reva, hadir Ibu. Nisha, hadir Ibu. Zia, hadir Ibu. Paradis, Wardah, dan tadi izin dispense sebentar. Oke, nanti balik lagi berarti ya? Iya, balik lagi. Oke, siapa yang hadir hari ini anak-anak? Atifah nggak hadir ya? Udah kelihatan? Iya, Bu. Sakit. Oke, berarti ada satu nggak hadir dan satu izin ya anak-anak. Nah, Ibu ingin mengajak kalian mengingat pengalaman sehari-hari pada kegiatan kita hari ini. Pernah nggak kalian melihat teman yang diejek? Pernah, Ibu. Nah, yang suka ejek? Iya, Najwa. Ibu pernah ada. Oke, nah pernah berarti ya. Terus selanjutnya pernah nggak kalian melihat teman dipanggil dengan nama yang tidak dia sukai? Nah, bagaimana perasaan teman tersebut menurut kalian? Sedih, Ibu. Kesal, marah, malu juga kan? Ya, Ibu. Nah, tidak ada seorang pun yang senang diperlakukan seperti itu. Hari ini kita akan belajar dan membahas tentang apa? Dari pertanyaan Ibu tadi apa yang bisa kalian tangkap? Oke, bagus. Benar ya, kok? Ya, benar. Nah, di sini boleh diperhatikan ya. Ada kelihatan semuanya? Ada, Bu. Apa judulnya anak-anak? Menentukan solusi untuk mengatasi bullying di sekolah. Oke. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, kalian diharapkan mampu mengenali bullying, memahami penyebab dan dampaknya, serta menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi bullying di sekolah. Selain itu, Ibu berharap kalian dapat menjadi siswa yang lebih peduli dan menghargai teman. Nah, ada yang tahu apa itu bullying? Apa? Jangan itu mengarah kepada suatu korban. Terlakuan menyakiti, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan biar anak-anak lebih paham apa itu bullying. Ada yang bisa membacakan? Oke, Nisha, boleh dibacakan? Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang dianggap lebih lemah, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, penderitaan, atau kerugian bagi korban, Bu. Oke, berarti bullying itu disengaja dan berulang-ulang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya. Jadi, menurut kalian bullying itu bagus atau tidak? Tidak. Oke, berarti sudah paham ya kalau bullying itu tidak boleh dilakukan kepada siapapun. Selanjutnya, ada beberapa jenis bullying itu. Ada yang tahu jenisnya apa saja? Ada bullying fisik, sosial, apa lagi? Verbal, apa lagi? Cyberbullying. Nah, dari bullying fisik itu ada beberapa contohnya gitu, seperti memukul, mendorong, atau menendang. Ada lagi contoh lainnya dengan bullying fisik anak-anak? Ada yang tahu?
Menampar, Bu. Oke, boleh juga. Ada lagi yang lain? Mencubit. Boleh juga kalau secara berulang-ulang ya dia. Nah, selanjutnya ada verbal. Ada contohnya yaitu mengejek, menghina, dan memberikan julukan yang tidak dia sukai. Jadi verbal ini seperti kata-kata gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada sosial, memunculkan dan menyebabkan humor. Ada lagi yang anak tidak tahu tentang sosial, bunyinya apa contohnya gitu? Mengecilkan Ya, ada lagi yang lain. milik teman, Bu. Oke, juga itu termasuk pada contoh bullying sosial karena kita di kehidupan juga apa ya kayak membutuhkan orang lain gitu. Nah, selanjutnya ada cyberbullying, yaitu pada media sosial. Bullying melalui media sosial atau platform online. Ada tahu contohnya apa cyberbullying? Berkomentar jahat. Jahat, komen, ada lagi? Menyebar aib di media sosial, Bu. Zia pernah melakukan itu Zia? Tidak, Bu, tapi Najwa. Oh, Najwa lagi. Ya, dia jadi stiker orang. Jadi Oke, nggak boleh kayak gitu ya Najwa. Ada gitu, Bu. Tapi dia juga sih. Zia juga. Ini sampai buka. Nah, dari tadi ada juga dampak bullying. Boleh dibacakan nih siapa yang pertama? Yang pertama itu ada isolasi sosial, Bu. Nah, korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut atau malu. Yang kedua boleh Reva tolong dibacakan? Prestasi akademik yang menurun, korban sering mengalami dan berkomunikasi di kelas, Bu. Oke, ya boleh yang ketiga? Setelah psikologis, korban mengalami kecelakaan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Oke, terima kasih. Hasan. Apa tadi? Ibu jelaskan lagi ya anak-anak. Yang ketiga ada masalah psikologis. Korban mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Yang terakhir ada yang mau bantu ibu? Zia boleh bantu ini? masalah kesehatan fisik, rasa sakit fisik akibat bullying, atau gejala psikosomatik seperti sakit kepala dan insomnia. Oke, berarti anak-anak sudah tahu apa dampak dari bullying tersebut ya. Nah, ada dampak jangka panjang. Nah, dampak jangka panjangnya penggunaan ada gangguan kesehatan mental termasuk PTSD, depresi atau kecemasan. Selanjutnya kesulitan sosial, masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Nah, yang terakhir adalah kehilangan kepercayaan diri. Korban merasa tidak berharga atau selalu dihantui ketakutan di lingkungan sosial. Nah, mengapa bullying itu bisa terjadi? Ada beberapa pengaruh yang diberikan agar kenapa bullying itu bisa terjadi. Ada 4. Yang pertama adalah tekanan sosial. Terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Nah, ada beberapa teman yang merasa kalau dia membuli pasti ia akan diterima oleh kelompoknya gitu. Yang selanjutnya adalah rasa ingin berkuasa. Pelaku ingin menunjukkan superioritas di atas korban. Ia ingin merasa ia yang paling benar gitu. Jadi dia senangnya aja kepada korban itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan. Anak yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut di sekolah. Nah, pengaruh lingkungan ini yang sangat berdampak
bagi pelaku bullying. Nah, yang terakhir adalah kurangnya empati, tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Nah, di sini kita bahas apa yang paling penting untuk bullying ini. Apa anak-anak? Solusi. Oke, solusi untuk mengatasi bullying di sekolah. Yang pertama, mengembangkan sikap empati. Empati membantu siswa memahami perasaan orang lain sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak maupun berbicara. Yang kedua, apa anak-anak? Menghargai perbedaan itu. Oke, setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengejek atau merendahkan teman. Yang ketiga, anak-anak, Berani menolak bullying. siswa perlu berani mengatakan bahwa bullying merupakan perilaku yang salah dan tidak boleh dilakukan. Yang keempat, Memberi dukungan kepada korban. korban bullying membutuhkan dukungan dari teman, guru, maupun keluarga agar merasa aman dan dihargai. Yang terakhir adalah melaporkannya kepada guru atau guru BK. Jika bullying terus terjadi, siswa perlu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang dapat membantu menyelesaikan masalah secara tepat. Ketertiban seluruh warga sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bullying. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan bullying tersebut, selanjutnya, nah, anak-anak boleh diperhatikan ya. Iya, Bu. Oke, Ibu. Nah, kalian akan diberikan sebuah masalah atau kasus, kemudian berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan solusinya. Apakah semuanya siap? Siap, Bu. Nah, Ibu bagi dulu kelompoknya. Kita ada berapa orang sekarang? Sebenarnya kita itu ada 10 orang, Bu. Cuma 3 yang tadi itu lagi dispen. Oke, berarti yang sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 3 kelompok. Ya, Bu. Oke, kelompok ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Berarti dari Indonesia sampai Najwa kelompok 1, dari Raini sama Paradis kelompok 2. Nanti warga masuk ke kelompok Tia sama Reva, oke? Nah, di sini boleh disimak anak-anak kasusnya. Budi merupakan siswa kelas berapa? 8. Ia sering diejek oleh beberapa teman karena bentuk tubuhnya yang lebih besar dibandingkan teman-teman lainnya. Teman-temannya sering memanggil Budi dengan julukan yang membuatnya malu. Akibatnya Budi menjadi pendiam, tidak percaya diri, dan lebih sering menyendiri saat jam istirahat. Bahkan Budi mulai malas datang ke sekolah karena takut diejek kembali. Nah, baik anak-anak, setelah mendengarkan kasus tersebut, apa yang kalian pikirkan? Apa yang sedang dialami Budi? Bullying, Bu. Bullying. Jadi takut dia, Bu. Oke, menurut kalian apakah tindakan teman-teman Budi dapat dibenarkan? Tidak. Mengapa tidak menurut anak-anak semua? Karena dapat merusak mental, Bu. Dan kepercayaan diri. Menyakiti perasaan Budi juga ya. Iya, Bu. Nah, dari kasus itu, karena sudah ada kelompoknya tadi ya. Nah, jadi tugas per kelompoknya adalah yang pertama, menurut kelompok kalian, masalah utama yang terjadi pada kasus tersebut adalah yang kedua, apa saja penyebab bullying dapat terjadi pada kasus tersebut. Yang ketiga, apa dampak bullying yang dialami oleh Budi. Yang keempat, apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah bullying pada kasus tersebut. Yang kelima, apa yang dapat dilakukan agar bullying tidak terjadi lagi di sekolah. Nah, yang terakhir, tuliskan satu slogan yang menarik untuk mengajak teman-teman menghentikan bullying. Oke,
Oke, sudah paham apa tugas kelompoknya? Sudah Ibu. Ibu. Oke, boleh berdiskusi dengan teman kelompoknya tentang kasus budi tadi. Jika sudah siap, nanti dipresentasikan ke depan dan juga menyebutkan slogan yang telah didiskusikan dengan kelompok. Oke? Oke. Oke. Silakan berdiskusi. Sudah mulai diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Ibu mau tanya nih kepada kelompok 1, apa yang kalian temukan kelompok 1? Masalahnya itu bullying verbal, Bu. Nah, mengapa kalian menyebut bullying verbal? Karena tadi kami lihat ada apa? Ada itu, Bu. Ejek-ejekan gitu, Bu. Oke, bagus. Berarti kelompok 1 sudah mengetahui ya apa bentuk dari kasus tadi. Iya, Ibu. Nah, pada kelompok 2, apa penyebab bullying menurut kelompok kalian? Kurangnya rasa empati, Bu. Ada lagi yang lain? Karena telah meningkat itu berkata, Bu. Oke, bagus. Nah, kelompok 3, apa dampak bullying yang kalian temukan? Nah, apa dampak bullying yang kalian temukan kelompok 3? Orang jadi tidak percaya diri, Bu. Ada dampak lainnya? Jadi malas sekolah yang Oke, berarti masing-masing kelompok sudah mengetahui ya. Iya. Oke, boleh dilanjutkan diskusinya, anak-anak. Iya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu identifikasi masalah. Menurut kelompok kami, Budi mengalami bullying verbal berupa ejekan dan julukan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Kemudian yang kedua itu analisis penyebab. Bullying terjadi karena kurangnya empati, menganggap ejekan sebagai candaan dan kurangnya pemahaman tentang dampak bullying. Selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Yang ketiga yaitu analisis dampak. Bagi korban yaitu Budi akan menjadi sedih, malu, dan kurang percaya diri. Yang kedua yaitu bagi lingkungan sekolah. Suasana sekolah jadi tidak nyaman dan hubungan antara siswa tidak harmonis. Selanjutnya itu menentukan solusi, yaitu dengan menghentikan ejekan, mendukung korban, melapor kepada guru dan memberikan edukasi tentang bullying. Yang kelima itu pencegahan bullying, yaitu dengan cara saling menghargai, memiliki rasa empati, tidak mengejek teman dan berani mengingatkan pelaku bullying. Nah, sekarang boleh sebutkan slogan pada kelompok 1 dengan gerakan dan dengan yang semangat gitu. Oke? Oke, boleh. 1, 2, 3. Stop bullying, jadilah teman yang menghargai. Oke, berikan tepuk tangannya ke Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang kepada kelompok 2 boleh maju menampilkan presentasi hasil diskusinya. Oke, boleh dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, masalah yang kami temukan tadi itu Budi dari korban bullying yang membuatnya tidak nyaman berada di sekolah. Nah, penyebabnya itu kurangnya kontrol diri pelaku, perbedaan visi yang dijadikan bahan ejekan, dan prematur sebaya. Lalu ada dampak bagi korbannya yaitu kehilangan semangat belajar, takut bergaul, dan menjadi pendiam. Sementara dampak bagi lingkungan sekolahnya itu rasa aman berkurang dan muncul konflik antar siswa. Lalu cara menemukan solusinya adalah memberikan turunan kepada pelaku, lalu menumbuhkan empati, mendukung korban, dan membuat aturan anti bullying. Pencegahan bullyingnya dengan mengadakan sosialisasi, membangun pertemanan positif, dan melaporkan tindakan bullying. Lalu kesimpulan dari kelompok kami itu bullying mengganggu perkembangan siswa sehingga perlu kerjasama antara siswa dan guru untuk mencegahnya. Oke, sudah kelompok 2? Sudah, Ibu. Nah, sekarang sebutkan slogan dari kelompok 2 dengan semangat. 1, 2, 3. Ayo, Belum Beri semangatnya kepada kelompok 2. Oke, boleh sekarang. 1, 2, 3. Teman baik. Ayo lebih semangat lagi kelompok 2. Semangat ini, Ibu. Oke, 1, 2, 3. Teman baik tidak membuli. Yeay, oke, boleh duduk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Boleh dimaju ke depan kepada kelompok 3. Ya. Oke, jadi pertama identifikasi dampak. Budi mengalami perlakuan tidak menyenangkan yang mempengaruhi kondisi emosional dan sosialnya.
Lalu analisis penyebabnya kurangnya pemahaman tentang bullying, rentannya kepedulian dan kebiasaan bercanda permintaan. Yang ketiga yaitu analisis dampak. Yang pertama, bagi korban merasa tertekan, kurangnya percaya diri dan malas ke sekolah. Yang kedua yaitu bagi lingkungan sekolah. Lingkungan menjadi kurang kondusif dan rasa saling menghormati berkurang. Yang keempat, menentukan solusi. Menghentikan bullying, mendampingi korban dan mengajak siswa saling menghargai dan mengadakan kampanye anti bullying. Yang kelima yaitu pencegahan bullying. Menanamkan toleransi, peduli terhadap sesama dan membiasakan komunikasi yang santun. Nah, Kesimpulannya, bullying berdampak negatif bagi korban dan sekolah sehingga harus dicegah bersama. Oke. Selanjutnya slogan dari kelompok 3 boleh disebutkan? Sekolah ramah. Lebih semangat ya kelompok Sekolah ramah tanpa bullying. Bilang. 1, 2, 3. Sekolah ramah tanpa bullying di semua bagian. Oke. Nah, setelah mendengarkan seluruh presentasi, mari kita simpulkan bersama. Ada persamaan dari hasil diskusi ketiga kelompok. Ada yang tahu, ada yang sama? Nah, sama-sama menyebut kurangnya empati sebagai penyebab bullying. Dampak apa yang sering muncul? Ada yang tahu anak-anak dampak apa? Ya, korbannya merasa tidak percaya diri, Diam. sedih, menjauhkan diri dari. Nah, dari ketiga kelompok kita dapat melihat bahwa bullying bukan sekedar bercanda. Bullying dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri, tidak nyaman di sekolah, bahkan malas belajar. Oleh karena itu, setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan kepada anak-anak semua tentang video yaitu menentukan solusi untuk mengatasi bullying di sekolah. Boleh disimak ya anak-anak videonya. Boleh disimak videonya ya anak-anak.
Nah, dari video tadi ada yang dapat menyimpulkan nggak apa yang didapat dari pemahamannya tentang video tadi? Oke, boleh Najwa? Yang dapat didapati itu beli perilaku yang menyakiti bos, baik secara verbal, fisik maupun usia. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Oke, Nisha. Korban bullying itu dapat merasa sedih, takut, minder, dan kehilangan kepercayaan dirinya, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Faradis. Bullying membuat lingkungan sekolah menjadi tidak aman untuk anak-anak. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Oke, Zia. Setiap siswa itu harus menghargai perbedaan dan tidak mengejek teman lain kok. Oke, ada lagi yang lain? Nah, isi utamanya dari video tadi, bullying menunjukkan bahwa dapat terjadi melalui ejekan, hinaan, atau tindakan yang membuat orang lain merasa sedih dan tidak nyaman. Pelaku sering menganggap perbuatannya hanya bercanda, padahal dapat memberikan dampak buruk bagi korban. Nah, bullying memberikan dampak negatif bagi korban dan lingkungan sekolah. Karena itu, semua siswa harus saling menghargai, peduli terhadap teman, dan bersama-sama mencegah terjadinya bullying. Nah, karena sudah menyimak video dan memahami pemaparan materi dari ibu tadi, nah sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak, jika suatu hari kalian melihat teman menjadi korban bullying, apa yang akan kalian lakukan? Kepada Nesha, apa yang akan dilakukan? Jika Nesa melihat bullying, Bu, Nesa langsung membantu korban tersebut, kemudian melaporkannya kepada guru atau orang dewasa yang dapat Nesa percayai, Bu. Oke, Zia, apa yang dilakukan? Ayo, jika melihat teman ada korban yang menjadi korban bullying, apa yang Zia lakukan? Langsung membantunya, Bu, membawa korbannya menjauh. Oke, Najwa, apa yang dilakukan? Jika suatu hari Najwa melihat teman yang menjadi korban bullying, apa yang Najwa lakukan? Melaporkan kepada misalnya ke guru BK atau wali kelas. Oke, bagus. Kepada Laini, apa yang dilakukan? Sama Bu, melaporkan kepada guru. Kepada Faradis? Membantu dan melaporkan ke guru yang lalu. Oke, kepada Tia, apa yang dilakukan? Sama Nggak boleh sama-sama lagi, karena ada 3 orang yang sama ya. Coba dipikirkan apa yang akan dilakukan jika melihat teman dibully. Membantunya dengan cara dilaporkan kepada orang dewasa. Oke, kepada Reva, apa yang akan dilakukan? Membantunya, Bu. Diapain kalau dihampiri? Dilerai, Bu. Oke, bagus. Nah, jika kalian pernah mengejek teman, apa yang sebaiknya dilakukan? Meminta maaf. Tidak
mengulanginya lagi. Oke, berarti anak-anak sudah paham ya tentang cara dan solusi untuk bullying ini sendiri. Nah, anak-anak sebelum ibu tutup kegiatan kita hari ini, ibu mau anak-anak semua membaca bullying adalah tanggung jawab kita bersama. Boleh sama-sama membacanya, anak-anak? Baik guru, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Setiap tindakan bullying harus segera ditindaklanjuti dan kita harus terus mendidik peserta didik tentang pentingnya saling menghormati. Nah, karena kita semua bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Jangan melakukan bullying ya anak-anak. Ya Ibu. Oke. Nah, hari ini kita telah belajar bahwa bullying adalah perilaku yang dapat menyakiti orang lain dan memberikan dampak yang besar bagi korban. Kalian juga telah berhasil menentukan berbagai solusi untuk mengatasi bullying di sekolah. Ibu berharap setelah kegiatan ini kalian menjadi siswa yang lebih peduli, lebih menghargai perbedaan dan berani menolak segala bentuk bullying. Apakah kalian siap menjadi pelajar anti bullying? Siap. Oke, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Ibu.